Bocah dibatasi di Jawa Barat. Surat terbuka buat DPRD Jawa Barat. KPK bakal periksa ex-Wagub Jabar UU. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka Ide dan kreativitas Pak Gubernur dalam memimpin dijadikan suri tauladan. Waktu saya memimpin bersama LK, saya kepada yang terhormat Bapak Ono Surono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Ini ada sebuah video untuk FNC, tidak usah lagi kerjasama media. Ini penjelasannya KDM. Bocah dibatasi di Jawa Barat sampai jam setengah bengi. Setuju beli? Setuju. transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media. Efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau bercerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah tiap. Saya sudah demo berjilid-jilid di gedung sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong. Ya benar itu. Kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Mantap. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Maici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Kepemimpinan Kang Emil baik. Bukan hanya baik menurut masyarakat umum, tapi menurut pemerintah pusat dan juga menurut pemerintah negara-negara lain, sehingga banyak ide dan kreativitas Pak Gubernur dalam memimpin dijadikan suri tauladan, termasuk di dalamnya kopi. Yang tahu adalah saya. Perlu diomongkan, kita tahu apa yang terjadi. Jadi kalau bukan saya yang meneruskan pemimpin kami khawatir ada ego-ego pemimpin yang baru yang selalu ingin bahwa saya membuat itu. Kepemimpinan saya membuat ini. Uangnya dipakai apa? Dari 11 triliun itu hibah yang murni yang bukan kewajiban berapa? Kan sekitar 2,5 triliun atau berapa, atau 3 triliun. Kenapa uang sendiri dihibahin, kok bangun pinjem duit? Oh iya, sakit dari orang Jawa Barat mau bisa berobat ke BPJS. Kunaon mau bisa berobat ke BPJS? Kabupaten Bandung teu mayar BPJS, provinsi teu mayar BPJS, kabupaten kota 300 miliar. Ai kamari duitnya di aura-aura kali buka dia. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Nah itu terjadi
tahun anggaran sebelum saya pimpin. Hanya tadi saya komplain ke teman-teman Bang Enda. Cek Pak UU ya nya, cek Pak UU. Waktu saya memimpin bersama RK, saya mendapat predikat pemimpin terbaik menurut pemerintah pusat. Nah sekarang jangan karena ego pemimpin baru semuanya jadi salah apa yang saya lakukan. Itu cuma saya yang tahu, cek Pak UU ya. Tapi nu jadi pertanyaan, nah nu terbaik cek pusat teh 50 miliar dana hibah ayah khusus yang Yayasan Pesantren Pak UU. Tak terbaik senomor cek pusat mah. Terus BPJS 300 miliar tadi dibayar. Eta terbaik menurutnya. Terus dari Masjid Al Jabar nganyuk. Terbaik menurut cek pusat mah. Terus saya deh kasus Bang Jabarnya RK tong disebutkan kasus si montok nama. Nah anu terbaik teh itu jadi tanya-tanya tuh yang kia lamun ayeuna kabukanya pau sanes kusabab ego na KDM tapi geus waktuna kabuka we atuh da sabuni-bunina ge meuleum tarasi anger ngahiakna mah bakal kaame ulah ngalepatkeun pemimpin engal disebut ego sanes eta mah kabuka mah geus waktuna we meureun jalan Allah kudu kabaruka pau nya hapunten Pak cek Pak UU ya nya cek Pak UU. Waktu saya memimpin bersama RK, saya mendapat predikat pemimpin terbaik menurut pemerintah pusat. Nah sekarang jangan karena ego pemimpin baru semuanya jadi salah apa yang saya lakukan. Itu cuma saya yang tahu, cek Pak UU ya. Tapi nu jadi pertanyaan, nah anu terbaik cek pusat teh 50 miliar dana hibah ayah khusus yang Yayasan Pesantren Pak UU. Tak terbaik senomor cek pusat mah. Terus BPJS 300 miliar tadi dibayar. Eta terbaik menurutnya. Terus dari Masjid Al Jabar nganyuk. Terbaik menurut cek pusat mah. Terus saya deh kasus Bang Jabarnya RK tong disebutkan kasus si montok nama. Nah anu terbaik teh itu jadi tanya-tanya tuh yang kia lamun ayeuna kabukanya pau sanes kusabab ego na KDM tapi geus waktuna kabuka we atuh da sabuni-bunina ge meuleum tarasi anger ngahiakna mah bakal kaame ulah ngalepatkeun pemimpin engal disebut ego sanes eta mah kabuka mah geus waktuna we meureun jalan Allah kudu kabaruka pau nya hapunten pau KPK bakal periksa ex Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum soal kasus dana iklan. Mal komen. Sien di ya, nggak ada komen. Sien kena bajer. Mal komen. Tuh, ya. Mantap. Lanjutkan, Bosku. Kepada yang terhormat Bapak Ono Surono ya on masa bakti terus ditamihan udah ditambah masa bakti menjadi 7,5 tahun ya. Tolong anggaran provinsi itu jangan dipakai jalan-jalan aja, jangan bilang studi banding, kunjungan kerja. Tolong bantu Kang Deddy ya. Mending itu kasih ke masyarakat. Kasih ke eksekutif ke Kang Deddy buat pembangunan di Jawa Barat. Ya kalau betul Anda mewakili masyarakat, jangan hanya mewakili hayalan rakyat. Saya pengen gaji puluhan juta kayak Kang Ono ya. Apalagi sekarang ditambah menjadi 7,5 tahun masa bakti dewan. Harus bagaimana lagi? Anda harus bersyukur ya. Sama itu sama yang dari PKB, jangan mau mecahin Jabar jadi 5 teu make otak pisan selain teh anggota dewan belegung. Surat terbuka buat DPRD Jawa Barat. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, Pak. Di sini saya membaca terkait peraturan Dewan Perwakilan Rakyat nomor 1 tahun 2029 terkait tata tertib fungsi DPRD di poin J. Kalau tidak salah mohon dilarat ya Pak ya. Yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan,
kepada para Bapak Dewan, aspirasi masyarakat yang mana yang menginginkan Jawa Barat untuk dijadikan 5 provinsi? Kenapa bapak-bapak ini terlalu kekeh untuk menjadikan Jawa Barat menjadi daerah-daerah otonomi baru? Setelah capek tepuguh ngikutin program KDM yang membuka pengaduan ke Lembur Pakuan, sampai 600 orang satu hari ke Lembur Pakuan tanpa solusi, tanpa pelayanan, maka anak Bapak Aing ini menganjurkan untuk stop program KDM, melapor ke KDM di Lembur Pakuan karena sia-sia. Ya, nah, ini hanya PHP saja. PHP itu KDM PHP, pemberi harapan palsu katanya. Harapan KDM palsu. udah mirip-mirip Ridwan Kamil sekarang ya, banyak PHP tapi tidak efektif. Ah, ini dengar yang satu. Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Setiap hari 600 sampai 700 orang datang ke Lembur Pakuan untuk mengisi daftar antrian di layanan aduan. Antrian sebatas antrian, isian sebatas isian. Tanpa solusi mayoritas setelah mengisi dan juga antri yang cukup panjang, warga yang datang tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Daripada semakin menambah kuota PHP, di stop aja Kang Deddy, stop aja untuk membuka layanan aduan tersebut. Waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh warga-warga yang datang ke Lembur Pakuan tidaklah sedikit. Dan kalau kenyataannya itu menghasilkan hanya sebatas harapan, lebih baik di stop. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.